kenal juga sama Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih waktunya Kak Ria. Halo teman-teman. Selamat malam. Senang akhirnya ketemu lagi di Dummy Project, di webinar Dummy Project 5 ini. Setelah sebelumnya di Dummy Project 4 kita ketemu dan sekarang berlanjut ke Dummy Project 5. Itu. Buat teman-teman yang masih tanya kemarin, ada yang PM, sebenarnya Dummy Project buat apa? Dummy Project ini sifatnya tidak wajib, tetapi Dummy Project ini untuk membantu teman-teman membangun portofolio atau melatih skill teman-teman dalam hal menulis gitu. Kalau memang teman-teman sudah punya klien gitu, boleh join, boleh juga menyimak webinar ini atau sharing di grup gitu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah join webinar ini dan mengirimkan dummy project-nya. Di sini kita sharing aja gitu, karena aku yakin teman-teman juga sudah banyak yang punya skill menulis dan mungkin lebih expert dari saya nih gitu. Jadi kita sharing, kalau teman-teman punya pengalaman juga boleh dibagikan gitu ya. Oke, sebelum masuk ke koreksi dummy project seperti biasa, aku ada sedikit materi yang bisa teman-teman simak gitu. Sedikit sharing tentang 3 tips untuk meningkatkan skill copywriting. Bentar ya teman-teman. Kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak? Oke. Tiga ini sharing dari saya 3 tips untuk meningkatkan skill copywriting. Teman-teman kan sudah pada ikut nih kelasnya habis kerja. Ada yang sudah mulai nulis, ada yang sudah dapat klien. Tapi ada juga yang masih bingung harus mulai nulis dari mana. Nah, ini ada 3 tips dari saya yang juga pasti teman-teman sudah banyak mendengar gitu. Yang pertama, em, sebelum ketika kita ingin memulai menulis, kadang bingung mulai dari mana gitu. Nah, kalau teman-teman masih bingung mulai dari mana, satu hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah menulis ulang copywriting dari produk yang sudah ada atau dari brand-brand yang sudah ada. Kenapa sih harus menulis ulang itu? Dan apa keuntungannya? Yang pertama, kalau teman-teman menulis ulang, teman-teman itu harus menulis sama persis dengan aslinya tanpa teman-teman mengubah teksnya sedikit pun gitu. Kenapa? Dari situ, dengan menulis, teman-teman bisa memperhatikan setiap kopinya, setiap susunan katanya. Jadi, teman-teman juga bisa nih menambah diksinya dari sini. Terus setelah ditulis, teman-teman perhatikan anatominya. Anatomi copywriting itu sebenarnya ada 3 yang pokok, ada headline, isi, dan CTA atau call to action. Nah, di situ kemudian selain pelajari anatominya, teman-teman juga bisa mempelajari formulanya. Seperti kita tahu, kalau formula copywriting itu ada banyak sekali yang bisa diterapkan. Mulai dari PAS, AIDA, 3B, ataupun yang lainnya itu. Nanti teman-teman bisa pelajari di video. Dan setelah kita menulis itu lengkap dan mempelajari anatominya, kita juga bisa mereview copywriting dari produk yang sudah ada. Nah, contohnya ini. Seperti saat ini kan kita menulis tentang produknya Tumblr Exploris. Video ini saya ambil dari Instagramnya Tupperware sendiri. Dan di sini juga saya tuliskan apa saja kopi yang masuk di dalamnya. Nah, dari sini teman-teman bisa menuliskan yang asli sesuai dengan copywritingnya si Exploris ini tanpa mengubahnya. Sebelum nantinya teman-teman menuliskan kembali copywritingnya. Teman-teman bisa perhatikan dulu. Oke, kita lanjut. Terus yang kedua adalah kita harus memperkaya diksi. Tadi kan sudah menulis ulang nih kata-katanya dari brand Tumblr Exploris gitu. Nah, dari situ pasti ada banyak susunan kata. Nah, teman-teman coba untuk sering-sering mencari sinonim atau padanan kata dari setiap kata yang ada di copywriting tersebut.
Terus biar nggak lupa, teman-teman bisa menyimpan, baik itu disimpan dalam bentuk dokumen, di laptopnya, di handphonenya, atau mungkin ditulis di buku. Nah, seperti contohnya itu ketika teman-teman ingin menuliskan, misalnya ada kata-kata diskon kemerdekaan, atau diskon gitu ya. Di sini, ini nggak ada sih di copywriting-nya Tumblr Explorers tadi. Ini contoh aja, misalkan di sini ada diskon kemerdekaan, 7% plus 8%. Nah, mungkin orang-orang sudah familiar dengan kata diskon gitu. Terus kata apa lagi atau tulisan seperti apa yang nantinya bisa menarik perhatian orang lain gitu. Selain kata diskon. Nah, teman-teman bisa menggunakan potongan harga khusus. Atau bisa juga tanpa menyebutkan kata potongan, yaitu harga khusus kemerdekaan. Atau teman-teman juga bisa menggunakan sistem harga atau penulisan harga coret. Jadi misalkan dari harga 100.000 dengan sistem diskon 7%, rabat atau 7% plus 8% itu, teman-teman bisa langsung menuliskan uh, total diskonnya atau harga yang saat ini. Dan yang terakhir dan nggak kalah penting pastinya, seorang copywriter itu harus punya, selain hobi menulis, seorang copywriter itu juga harus hobi membaca. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan dari setiap webinar itu, kenapa sih harus membaca gitu? Sebenarnya apapun pekerjaannya, kita itu harus sering membaca gitu. Dengan membaca, kita akan menambah pengetahuan dan pemahaman. Dan ditambah lagi seorang copywriter itu harus bisa menemukan banyak kata, harus punya banyak ide setiap harinya untuk menulis gitu. Dengan membaca, kita akan menemukan banyak kata-kata sehingga akan memperkaya diksi kita. Dan yang terakhir adalah tentunya bisa menjadi referensi kita ketika suatu saat kita butuhkan. Misalnya nih, hari ini teman-teman nulis tentang Tumblr Explorers. Terus teman-teman pernah baca buku tentang kerusakan alam atau tentang alam, bagaimana menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah dengan tidak banyak menggunakan plastik karena plastik sulit terurai. Nah, kebetulan si Explorers ini kan kampanye itu juga mendukung kelestarian lingkungan, yaitu tidak banyak menggunakan botol plastik yang kemudian dibuang begitu saja. Nah, itu juga bisa menjadi referensi ketika suatu saat dibutuhkan. Nah, itu sekilas materi dari saya. Teman-teman bisa terhubung dengan saya baik di LinkedIn ataupun Instagram. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Ini share screen-nya masih terlihat, Kak? Masih di Canva. Masih di Canva? Mm-mm. Oke. Bentar ya, Kak. Hmm. Sudah pindah ke tampilan project-nya, teman-teman, Kak? Belum sih, Kak. Oke, sebentar. Oke, ganti sebentar. Kalau sekarang? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya dari dummy project yang sudah dikirimkan sama teman-teman. Seperti yang Kak Ria sampaikan tadi, ada 14 yang mengirimkan file di drive-nya. Gitu. Yang pertama ini ada punyanya Kak siapa ini? Oke, Kak Falah. Kak Falah Dwi Putra. Nah, yang dilakukan Kak Falah ini bener banget, oke banget. Sebelum Kak Falah menulis kopinya, Kak Falah melakukan riset tentang buyer persona, tentang brand dan produknya. Apa itu buyer persona, brandnya seperti apa, Explorers, produknya berupa Tumblr, dan audiensnya wanita pria atau wanita di usia 20-40 tahun. Kemudian mahasiswa atau karyawan kantoran. USP-nya adalah Tumblr dengan desain estetik dapat menyimpan minuman hangat atau dingin lebih tahan lama. Dan buyer persona lainnya terbenefit
briefnya sampai campaign briefnya teman-teman bisa baca. Campaign briefnya mengurangi penggunaan botol plastik dan memberi solusi bagi customer tanpa harus menghangatkan atau mendinginkan minuman. Nah, tadi di pamfletnya kan ada membuat tagline dan membuat copy untuk feed dan caption gitu. Di punya Kafalah ini tagline-nya bagus, simple, ketika orang membaca itu langsung paham tanpa memandang statusnya orang tersebut dari kalangan mana. Yaitu lama hangatnya, lama dinginnya. Menggunakan tagline yang berlima. Bagus, tapi ada yang kurang, yaitu copy untuk feed-nya. Dan Kak Fala langsung ke copy untuk caption-nya. Nah, di sini Kak Fala menuliskan copy-nya bagus. Ini dia tumbler estetik yang bisa bikin minuman hangat atau minuman dinginmu tahan lebih lama. Dan yang lainnya teman-teman bisa membaca sendiri. Gitu. Nah, yang bisa digarisbawahi dari sini, ketika Kak Fala menuliskan ini, agar lebih menarik, ini bisa dipisah antara yang ini dia tumbler estetik. Kak Fala kasih enter, dengan jarak 1 enter, terus yangnya dihilangkan, kemudian menggunakan kata sambungnya bisa bikin minuman hangat, bisa bikin minumanmu hangat dan dingin lebih lama. Jadi, ini kata minuman tidak muncul 2 kali dalam 1 kalimat. Kalimatnya itu lebih efektif. Kemudian, untuk fit-nya mungkin nanti kalau misalkan Kak Fal menjadi copywriter gitu, biasanya kan ada yang namanya sharing dengan divisi lain, baik itu tim desain ataupun ataupun editor lainnya. Nah, biasanya itu kita diminta untuk memberikan referensi, misalkan fitnya seperti apa. Nah, di sini belum ada konsep fitnya, mungkin bisa ditambahkan gitu. Ide fitnya misalkan single atau carousel post gitu. Fotonya tumbler exploris atau orang lagi membawa tumbler gitu. Kemudian single post aja, kemudian diberikan tagline-nya, boleh seperti itu. Dari saya untuk copy-nya Kak Falah. Bagus Kak gitu. Semangat selalu. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini saya nggak tahu ini karena tidak relate dengan copywriting yang berhubungan dengan Tumblr Exploris, karena yang dikirimkan hanya 1 slide dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tumblr Exploris. Jadi untuk file kedua ini kita lewati ya teman-teman. Lanjut ke file ketiga. Nah, ini punyanya Kak Hana Triana Rahmawati. Tagline yang dibuat sama Kak Hana ini juga simpel dan menarik. Hidup praktis bareng Exploris. Kenapa praktis? Gitu. Pasti orang nanti kepo untuk membacanya. Nah, di sini Kak Hana juga menyertakan copy untuk fitnya. Gitu. Memberikan konsepnya berupa slide berbeda atau video. Teman-teman bisa baca di sini, fitur Exploris. Isinya berupa fitur Exploris. Itu bagus, ide untuk fitnya. Dan lanjut ke captionnya. Di caption IG-nya ini, buat saya menarik banget. Karena dari atas sampai bawah itu Kak Hana menggunakan rimaan. Yang mungkin belum tentu semua orang terpikir gimana caranya menyusun copywriting itu berrima dari headline sampai dengan CTA-nya. Coba teman-teman baca di sini. Sibuk dengan padatnya kegiatan, jangan sampai lupa minum dan kehausan. Berimaan semuanya. Masuk ke bagian isinya. Floris siap temani harimu yang penuh tantangan. Exploris menjaga air tetap hangat atau dingin sesuai kebutuhan. Exploris mudah dibawa dan dibuka 1 tangan. Dengan sistem U-Lock, Exploris aman banget dibawa jalan. Nah, isinya aja dengan Kak Hana ini menuliskan 4 kalimat itu berimaan. Keren banget. Dan di CTA-nya, hati-hati kehabisan, geser terus post di atas ya kawan. Ini CTA-nya juga halus, soft gitu. Tapi membuat orang lain itu, kalau misalkan yang belum baca fitnya, belum menggeser fitnya, dia akan berusaha untuk menggeser fitnya. Bahasa yang digunakan ramah dan ringan untuk dipahami. Keren banget Kak Hana. Kalau mungkin ada koreksi pun,
mungkin hanya di Explorers ini hanya dimunculkan satu kali saja di bagian isinya. Nah, lainnya bisa langsung menjaga air tetap hangat atau dingin sesuai kebutuhan. Begitu pula yang di bawahnya. Tapi overall keren banget. Bisa menggunakan rima dalam satu susunan copywriting. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke, bentar ya. Nah, ini jujur saya ini belum tahu punya siapa karena tidak ada identitasnya. Atau mungkin teman-teman di sini yang merasa ini copywritingnya bisa menulis di kolom komentar, di kolom chat maksudnya. Sorry. Sambil kita bahas, karena di sini saya nggak tahu ini punya siapa. Oh, ini punya Alang Mulia. Sorry. Mungkin Kak Alang ada di sini. Ini sebenarnya bagus kopinya gitu. Tetapi yang ini headline-nya menjaga kualitas minumanmu dengan penuh gaya. Nah, ini bisa dibilang agak sedikit ambigu atau gimana ya, membuat bingung yang dimaksud dengan penuh gaya itu seperti apa. Karena kalimatnya adalah menjaga kualitas minuman. Mungkin jika Kak Elang ini menggunakan tagline lain atau mungkin pertahankan tagline-nya yang berhubungan dengan gaya, bisa diganti dengan tampil stylish bersama Exploris gitu. Jadi dengan Exploris yang warnanya unik, yang warnanya bagus ini kan menarik. Nah, jadinya stylish dan kita bisa membawa Exploris kemana-mana. Atau mungkin juga bisa menggunakan kata tagline tetap necis dengan Exploris. Nah, kalau misalkan mau menggunakan tagline yang berhubungan dengan gaya. Nah, untuk konsep fitnya juga tidak ada, tapi langsung masuk ke bagian caption IG. Nah, di sini sebenarnya bagus copywriting yang dituliskan, sudah memasukkan semua unsurnya, maksudnya mulai dari benefitnya itu dijelaskan. Tetapi ini masih berupa deskripsi gitu. Yang harus kita ketahui kalau copywriting itu bukan hanya menuliskan apa saja fiturnya, tetapi bagaimana kita bisa menarik perhatian. Misalnya captionnya itu lebih dipersingkat. Dari kata-kata ini menjadi headline-nya, ayo tingkatkan gaya hidup sehat dan aktivitasmu dengan botol minum Exploris Tupperware. Itu menjadi headline. Atau jika lebih singkat, tidak lebih dari 7 kata, ayo tingkatkan gaya hidup sehat dan aktifmu dengan bersama Exploris. Itu bagus. Kemudian di bawahnya langsung di tab enter dan dikasih jarak 1 enter juga. Exploris langsung masuk ke bagian Exploris menjaga minumanmu dilengkapi dengan fitur yang aman sehingga tidak mudah tumpah dan dituliskan benefit lain yang didapatkan oleh calon konsumen kita nantinya gitu ketika ketika menggunakan botol Exploris ini. Dan nanti di CTA-nya juga bisa menggunakan tagline yang tadi, misalkan kamu bakalan tampil stylish bersama Exploris sebelum nanti masuk ke CTA-nya, check out sekarang juga atau check out sekarang juga untuk CTA-nya. Atau bisa juga sebelum CTA itu tidak perlu diberikan tagline, langsung masuk ke chat setelah bagian isi menjelaskan manfaatnya bisa masuk yuk check out sekarang juga dan tampil stylish. Itu dari saya ke Alam lihat. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, sorry. Ini punyanya Kak Mayang Arin. Punyanya Kak Mayang Arin ini keren juga karena memasukkan semua unsurnya sebelum menyusun copywriting. Di sini ada brand briefnya dituliskan, teman-teman bisa baca. Sampai Kak Mayang juga menemukan kompetitor yang sesuai dengan Exploris ini, yaitu Lock and Lock. Teman-teman bisa baca, dituliskan produknya seperti apa, audiensnya, kompetitornya, brand background, sampai dengan campaign brief dan output yang
dihasilkan nantinya dari slide ini. Terus kemudian juga dimasukkan keunikan produknya. Buat teman-teman yang mungkin baru join di Dummy Project ini atau mungkin baru mengikuti webinar, kenapa sih beberapa teman masih memasukkan yang namanya riset produk ataupun riset audience gitu. Riset audience ini digunakan agar copywriting yang teman-teman susun itu lebih tertata dan ada batasnya gitu. Kalian menulis, kita semua itu menulis untuk orang berusia berapa gitu. Kemudian untuk wilayah mana itu juga bisa bisa kita perhatikan gitu. Nah, di sini Kak Mayang juga menuliskan demografinya. Ini teman-teman bisa baca sendiri dan kita langsung masuk ke ide yang digunakan. Konsep tagline-nya. Just flip to open explore it gitu. Dan Kak Mayang juga tidak hanya memberikan satu tagline, tapi banyak tagline gitu. Tapi di sini lebih masuk ke menjelaskan tentang fitur atau benefit yang sebenarnya bisa dijelaskan di captionnya. Gitu. Atau misalkan ketika Kak Mayang itu menggunakan konsep tagline yang simple, bisa menggunakan yang pertama ini, bisa menggunakan tagline misalkan explore it, just flip it. Gitu. Untuk yang lain-lainnya bisa tagline-tagline ini bisa dimasukkan ke captionnya. Gitu. Nah, konsep Instagram postnya bagus. Di sini yang ditampilkan tidak banyak copy di feed-nya, tapi menampilkan gambarnya gitu. Dan captionnya itu di caption pertama ini menurut saya sudah bagus. Yang dari saya ada masukan dari caption keduanya. Nih, Tumblr berisi hot coffee kesukaanmu sering cepat dingin sehingga buatmu lesu saat jam kerja. Mungkin bisa langsung Tumblr berisi hot coffee kesukaanmu cepat dingin. Kenapa tidak perlu menggunakan kata sering gitu? Karena agar tidak bounce, mantul gitu. Kalau sering berarti ada kalanya Tumblr-nya teman-teman itu nggak cepet dingin dong gitu. Langsung aja kita masukkan ke kalimat yang mendorong audiens untuk berpikir apakah Tumblr-nya itu cepat dingin. Jadi langsung aja Tumblr berisi hot coffee kesukaanmu cepat dingin sehingga membuat kamu lesu saat jam kantor. Baru masuk ke bagian bawah-bawahnya dan yang lainnya menurut saya sudah oke. Terus bagian ini. Bentar. Sudah. Yang lainnya dari saya sudah oke. Hanya saja di bagian ini. Hanya revisi sedikit kalimatnya. Oke, Kak Lisnawati, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke copy untuk kelima, punyanya Kak Lisnawati. Nah, di sini Kak Lisna menuliskan beberapa tagline. Dan menurut saya itu bagus. Tagline produknya mungkin ini di kalimat pertama ini saya bingung dengan kata praktik atau praktis. Itu. Explorers make your daily drink praktis. Terus yang bawahnya, bekal piknik bikin kamu panik. No worries, ada Explorers, teman minum praktis. Itu juga bagus, cuman kalau untuk tagline terlalu panjang, mungkin bisa langsung masuk ke tagline-nya berupa Explorers, teman minum praktis. Kalau untuk tagline gitu. Tapi kalau untuk headline, Kak Lisna bisa menggunakan kalimat ini. Terus ini juga bagus, Explorers tampil praktis, gak bikin worries. Explorersnya lah, kalau untuk tagline-nya langsung masuk ke tampil praktis, gak bikin worries. Itu bagus. Terus ini juga tampil praktis siap temani harimu yang manis. Dan yang lainnya ada kemampuan destinasinya, Explorers kemanapun destinasinya, Explorers pilihannya. Semua tagline yang dibuat itu nyambung, simple, dan keren menurut saya. Dan di copy for untuk Instagramnya,
Kak Lisna menggunakan konsep bisa berupa short video dengan menampilkan gambarnya Tumblr dan beberapa benefit yang akan didapatkan calon audiens. Gitu. Tapi kalau misal untuk captionnya sebenarnya menarik gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, teman-teman perhatikan di setiap kalimatnya ini. Captionnya memang tidak panjang karena sudah ditampilkan di bagian desain atau copy feed-nya ini. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ini 3 baris ini menjadi 1 kalimat. Nah, sebaiknya ini dipisah dalam bentuk 2 sampai 3 kalimat. Kalau terlalu panjang jadi 3 kalimat, bisa 2. Kenapa? Ibaratnya kalau nggak ada titik satupun kecuali di akhir ini terlalu padat gitu. Ibaratnya orang itu bilang nafas dulu kalau kamu ngomong gitu, di tengah-tengah. Jangan langsung dari awal sampai akhir nggak ada jedanya. Gitu. Nah, di sini mungkin bisa digunakan kata-kata nggak bikin worries lagi bekal ke kantor sampai dengan kata di sini atau perjalanan jauh. Terus di kalimat berikutnya di tab 1 enter itu langsung masuk ke bagian sekarang ada Exploris Tumble Praktis yang siap temani harimu yang manis. Gitu. Cuman di bagian situ aja karena itu sudah masuk di semuanya. Sekarang ada Exploris Tumblr Praktis siap temani harimu yang praktis. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan CTA. Yuk check out sekarang gitu, sebelum kehabisan atau kata-kata lain. Gitu. Tapi overall dari tagline-nya sampai dengan caption-nya menurut saya oke. Lanjut ke selanjutnya punya Kak siapa ini? Kak Nadia. Nah, Kak Nadia sebelum menuliskan copywriting-nya juga mencari atau meriset buyer personanya. Teman-teman bisa perhatikan, menuliskan fisiknya, personality seperti apa, relationship, culture, kemudian self-image, reflection. Briefnya dituliskan seperti ini, dan bisa diperhatikan. Nah, kita untuk kompetitornya, Kak Nadia memilih Uniqlo. Gitu. Dan tagline produknya. Tagline produknya ini ada dua tagline gitu. Tetapi ini untuk tagline easy drinking atau drinkable itu sebenarnya lebih masuk ke sesuatu atau minuman yang ringan untuk diminum. Biasanya digunakan untuk minuman yang disajikan bersamaan dengan beverage atau lainnya gitu. Nah, yang jadi garis bawahnya adalah kita sedang mempromosikan wadah tumblernya, bukan berupa minumannya. Kalau misalkan Kak Nadia menggunakan kata-kata berhubungan dengan drink, itu bisa menggunakan easy to drink atau easy to go. Dan di copy forfeit-nya di sini, menurut saya ini bagus. The best drink experience with Exploris. Nah, di sini ada kalimat yang sebenarnya kurang tepat dari segi susunan kata ya. Susunan kalimat dalam bahasa Inggris. Ini easy drink, easy to going. Easy to going setelah setelah to itu biasanya diiringi dengan verb one. Tapi saya nggak lagi ngajarin teman-teman tentang bahasa Inggris gitu. Hanya sedikit yang teman-teman perlu perhatikan ketika menuliskan copywriting dalam bahasa Inggris. Itu grammar juga perlu diperhatikan. Nah, sekilas kalau misalnya teman-teman pengen ngecek grammarnya teman-teman itu benar atau enggak, teman-teman bisa menggunakan Quillbot atau mungkin Grammarly. Atau ketika teman-teman mencari padanan kata, misalnya teman-teman mencari artinya yang pertama itu di Google Translate. Teman-teman cari kata pergi, pasti nanti munculnya go. Terus teman-teman bisa langsung masuk ke Longman Dictionary.
Di sana nanti akan dijelaskan go itu artinya apa, kemudian nanti akan ada banyak padanan kata, dan padanan kata itu biasanya digunakan untuk kalimat yang seperti apa. Di Longman Dictionary itu biasanya dijelaskan detail. Longman Dictionary itu juga bisa diakses online. Teman-teman bisa searching nanti. Coba. Nah, tagline ini sebenarnya kurang tepat, easy drink, easy to going. Kalau Kak Nadia itu menggunakan kata-kata ini, mungkin lebih tepatnya menggunakan easy to drink, easy to go. Atau mungkin easy to drink, easy going. Cuman di kalimat kedua itu yang easy to drink, easy going itu lebih mewakili mudah diminum dan lebih mengarah ke suasananya yang santai. Sedangkan untuk kalimat yang easy to drink dan easy to go itu lebih cocok untuk tumbler Exploris ini gitu. Jadi artinya mudah diminum dan mudah juga untuk dibawa pergi. Dan ini Kopi Fit yang kedua, yakin masih peduli, yuk ganti botol airmu sebelum hilang bumi. Karena kita lagi mempromosiin tumbler Exploris, ketika Kak Nadia itu menggunakan single fit yang kedua, sebaiknya ditambahkan juga botol Exploris di sini selain botol plastik gitu. Jadi misalkan dikasih keterangan botol plastik itu, terus kemudian dikasih tanda silang atau apa, kemudian disertakan juga Exploris gitu sebagai. Jadi ketika orang membaca itu, ini bukan hanya sebuah campaign tentang mengurangi plastik, tetapi sedang mempromosikan Exploris gitu. Oh, dengan mengganti botol plastik ini, kita bisa menggunakan tumbler Exploris. Dan untuk captionnya di bagian ini, teman-teman bisa perhatikan masih ngeluh kalau ke pantai mau yang seger-seger tapi udah mencair. Let's kenalin produk terbaru Tupperware Exploris Thermal Tumbler. Bisa tahan panas maupun dingin, bahkan sampai dinginnya seharian. Yuk nikmati keseruanmu pergi ke pantai Exploris, ke pantai Exploris easy drinking. Nah, untuk kalimat bawah ini tadi sudah saya jelaskan, masuk ke sini. Bahkan kalimat bahkan sampai dinginnya seharian. Bisa tahan panas maupun dingin. Setelah kalimat itu mungkin lebih efektif jika diganti dengan kalimat dinginnya tahan seharian. Itu itu dari saya untuk copywritingnya Kak Nadia Abida. Bagus overall. Dan selanjutnya kita masuk ke copywriting punya siapa ini? Ke nomor ke file ketujuh ya. Punyanya Kak Yulia Puspita. Untuk riset yang dilakukan juga sudah oke, mengarah ke brand produk, kemudian fitur dan benefitnya, kemudian brand background-nya, dan di sini juga menggunakan, dan kita masuk ke bagian ini. Tagline yang digunakan juga simple, bagus, hati tenang, dahaga hilang. Simple, langsung mengarah ke tujuan dari promosinya juga. Tenang karena tumblernya itu aman, tidak mudah tumpah. Kemudian di feed IG-nya itu, mungkin kalau misalkan karena dia nanti kerja jadi copywriter, selain menuliskan copy untuk feed IG ini, biasanya bisa ditambahkan keterangan kopinya diletakkan di bagian mana, kemudian gambar yang disertakan seperti apa. Hanya itu sih kalau misalkan copywriter. Dan untuk captionnya, ini sama. Menurut saya bagus, cuman perlu disesuaikan lagi untuk penulisan spasinya. Jadi kalau teman-teman menuliskan caption untuk Instagram, itu jangan terlalu terlihat padat. Usahakan 2-3 kalimat, teman-teman kasih tab enter. Dan kombinasinya menggunakan kalimat yang pendek dan panjang. Misalkan teman-teman menggunakan kalimat yang panjang dalam satu kalimat, bisa di tab enter setiap kalimatnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman bisa mengkombinasikan kalimat yang simpel, sederhana, itu bisa 2-3 kalimat baru di tab enter ke bawah, baru masuk ke kalimat lainnya. Gitu. Untuk captionnya,
Exploris kini hadir untuk temani aktivitasmu. Atau sampai di sini masuk di tab enter, masuk ke bagian isinya gitu. Tumblr Exploris menjaga suhu airmu. Terus baru masuk ke benefit. Desain Tumblr itu bisa dijelaskan baru masuk ke ini kalimatnya. Sudah bagus. Nah, setelah itu baru di tab enter lagi, dikasih jarak 1 enter, yuk dapetin sekarang untuk kiranya. Tapi overall sudah oke dari punyanya Kak Yulia. Mungkin bisa diatur lagi untuk penggunaan kalimatnya. Lalu masuk ke file ke-8, punyanya Kak Adit Amrullah. Untuk tagline-nya simple, di mana saja, kapan saja. Cuman kalau misalkan orang yang tidak baca headline-nya berupa Tumblr Exploris, ini bisa bingung. Yang dimaksud di mana saja dan kapan saja itu seperti apa. Tapi ketika orang sudah membaca, mereka insya Allah bisa ngerti. Dan di copy feed yang pertama, overall copywriting-nya sudah bagus, tetapi saya ada masukan di bagian caption pertama. Ini kan ada 2 desain copy ya. Di bagian sini, menaruh tumbler dengan tutup yang nggak aman. Di tas bisa-bisa catatan yang kamu simpan, gadget yang ada di dalam tasmu, hingga make up kamu jadi rusak. Nah, ini kan di tab enter tuh 1 kali. Terus tiba-tiba di kalimat keduanya di paragraf keduanya ada kalimat, karena sistem tutup U-lock yang aman, dengan memakai Exploris, kamu nggak perlu khawatir lagi. Mungkin next kalimatnya itu bisa dirubah di kalimat kedua biar nggak terkesan tiba-tiba ada kata karena gitu. Dan bisa nyambung dari satu kalimat ke kalimat lainnya. Bisa diganti, kamu butuh setelah kalimat ini bisa langsung dituliskan artinya atau tandanya kamu butuh Tumblr yang aman. Baru masuk ke Exploris hadir dengan desain bla bla bla. Nah, ini dimasukkan. Dan sampai dengan CTA-nya sudah oke, bisa dilanjutkan ke yang lainnya. Dan untuk desain copy yang kedua menurut saya juga sudah bagus. Dari saya untuk Kak Adit. Nah, untuk yang selanjutnya ada punyanya, Adit mengirimkan 2 file. Dan selanjutnya ada punyanya Kak Gia. Kak Gia untuk tagline-nya ini, yang sebelah mana ya? Sorry. Oh, ini tingkatkan rutinitas hidrasi harian Anda dengan Tumblr Exploris. Kalau untuk tagline sebenarnya terlalu panjang, tapi ini langsung tagline-nya di sini. Tumblr Exploris, andalan minuman tetap segar dalam genggaman. Sebenarnya yang lebih nyambung ini tagline yang ketiga gitu. Tumblr Exploris, minum kenyamanan, rasakan petualangan. Cuman kalimatnya perlu diubah. Yang dimaksud dengan Tumblr Exploris, minum kenyamanan itu, apakah kita minum kenyamanan? Gitu. Yang kita minum kan air yang di dalam tumblernya. Nah, mungkin bisa disempurnakan menjadi tumbler nyaman, teman petualangan. Jadi tetap berima, tetapi tidak memaksakan satu kalimat agar tetap berima. Jadi relate, tetap nyaman, tumbler yang kita bawa itu tetap membuat kita nyaman ketika berpetualang. Untuk fitnya di bagian ini, yang slide 1 ini menurut saya sudah cocok. Dan slide 2 itu itu kalimatnya terlalu panjang. Mungkin bisa lebih singkat. Rasakan kenyamanan seperti sebelumnya. Ini juga ambigu. Sebelumnya yang mana? Kayak gitu. Nah, ini kalimatnya untuk fit itu bisa lebih dipersingkat lagi. Dan yang kedua juga soal warna. Warnanya dari di copywriting-nya sama dengan background atau gambarnya itu hampir sama gitu. Jadi orang perlu
melihat itu lebih detail lagi, atau bisa apa ya, bisa dibantu di zoom dulu biar kelihatan bahwa tulisannya seperti ini. Seperti tulisan ini misalkan, warna, ukuran, dan fitur terbaik. Backgroundnya berwarna putih, terus tulisannya juga putih. Nah, ini kurang eye-catching, tetapi untuk segi copywritingnya di feed ini bagus. Bisa mungkin bisa disesuaikan lagi warna tulisannya. Dan untuk captionnya, overall bagus, cuman di bagian ini. Mana ya? Terbuat dengan presisi yang eksklusif dan elegan. Mungkin kata presisi ini bisa dicari padanan katanya itu. Karena tidak semua orang paham dengan apa itu presisi. Mungkin kita paham bentuknya eksklusif gitu, tampilannya elegan. Tapi tidak semua orang yang membaca itu paham. Jadi copywriting itu bukan hanya menulis, menyatukan satu kata dengan kata lain, tetapi juga bagaimana membuat orang yang membaca copy kita itu paham tanpa perlu membacanya berulang kali. Karena apalagi ini kan ketentuannya, apalagi ini kan copywritingnya untuk Instagram ya. Biasanya orang itu condong scroll, sekali baca pengennya paham. Dan misalkan membuat mereka berpikir itu kadang di skip. Jadi kalimat-kalimat yang sekiranya ini kurang sesuai dengan target audiensnya bisa dicari pada padanan katanya. Em, di internet banyak, kalau teman-teman bisa searching di Google juga padanan kata apa gitu, misalkan presisi. Itu dari saya untuk Kak Dia. Terima kasih. Selanjutnya punyanya, sorry, masuk, sorry teman-teman, masuk ke Kak Afifatul Ismail. Berarti masuk ke file yang ke-10. Nah, punya Kak Afifatul ini, dari tagline-nya, oke, explore dunia bersama Exploris. Cuman tidak berima, tetapi tagline-nya bisa tetap digunakan. Explore dunia bersama Exploris. Nah, sebelum masuk ke kopinya, Kak Gia juga menuliskan, sorry, oh enggak, ini langsung masuk ke copy feed-nya. Ini diberikan desain berupa desain carousel. Menurut saya secara kopinya sudah oke. Tinggal nanti ditambahkan gambar-gambarnya. Kalau misalkan ini tidak perlu dimasukkan size-nya itu juga nggak apa-apa gitu. Langsung size-nya berupa 450 mili, tidak perlu ditambahkan detail ininya. Juga nggak apa-apa. Nah, untuk caption Instagram-nya menurut saya sudah oke, perlu disempurnakan aja. Mau minuman dingin gitu. Ini mau minuman dingin, jawabannya kan bisa gitu. Biar lebih eye-catching, itu di tab 1 enter, langsung bawahnya baru mau minuman hangat, boleh gitu. Jadi tidak menyatu antara satu pertanyaan ini dengan pertanyaan yang lain. Ada jarak spasinya. Itu lebih eye-catching. Tunggu apa lagi, lengkapi koleksimu. Kan simple kopinya karena sudah dijelaskan semuanya di feed. Menurut saya juga oke. Dan yang ke-11 ada punyanya Kak, siapa ini? Kak Fauzia. Ini Exploris bikin nyaman, minuman tetap aman. Boleh juga. Tetapi yang menurut ini fitnya itu yang mana ya, Kak Fauzia? Apakah yang di bawah ini menjadi copy untuk fitnya? Karena nggak ada keterangannya, jadi saya bingung. Saya masuk ke bagian caption aja. Nah, caption ini tadi sama persis sama file kelima tadi saya buka punya siapa yang tidak ada titiknya. Ini 4 baris ditulis dalam satu kalimat. Nah, mungkin bisa dipecah. Nafas dulu di tengah-tengahnya. Misalkan mau tumbler berkualitas dan praktis. Menjadi headline-nya, langsung masuk ke tab bawahnya, dikasih jarak 1 enter,
kasih jawaban eksploris aja. Terus baru masuk ke bagian yang ini. Bikin kamu tenang, nyaman, dan gak takut tumpah. Baru masuk ke yuk lengkapi kebutuhan hidrasimu dengan eksploris. Ini menjadi CTA di bawah. Jadi ini ada titik, ini ada tanda tanya. Setelah mau tampil berkualitas dan praktis, ini tanda tanya. Di tab 1 enter, kasih jawaban eksploris aja. Terus baru dijelaskan benefitnya sedikit, bikin kamu tenang, tidak karena nyaman, bikin kamu tenang dan nyaman, tidak mudah tumpah, dan mungkin bisa dikasih keterangan lain. Baru masuk ke yuk lengkapi kebutuhan hidrasimu dengan eksploris sebagai CTA. Itu dari saya buat Kak Fauzia. Dan yang selanjutnya ada punyanya Kak ini juga kurang relate karena yang dikirimkan berupa Kak Lutfiana yang dikirimkan berupa CV dan tidak ada copywritingnya gitu. Jadi saya skip, saya langsung masuk ke file terakhir yaitu punyanya Kak Sabda Sunan. Nah, di sini kan perintahnya ada membuat tagline sama copy feed dan caption. Tapi jika Sabda ini belum ada tagline-nya gitu. Nah, untuk copy feed-nya juga belum ada. Ini langsung masuk ke bagian caption. Kamu sedang mencari tumbler kualitas terbaik. Mungkin bisa diganti, di kalimatnya lebih disempurnakan, jadi kamu cari tumbler berkualitas, atau kamu butuh tumbler berkualitas, kenapa tidak mengatakan terbaik? Itu karena sesuatu yang ada kata itu kan berarti paling. Nah, ketika nanti orang lain membaca terbaiknya dari mana, gitu, pasti bertanya-tanya. Ada beberapa orang yang akan bertanya-tanya terbaiknya dari mana, sudah diuji atau belum. Sedangkan satu produk itu pasti mempunyai kompetitor. Jadi biar tidak overclaim, teman-teman Kak Sabda bisa menggantinya dengan kamu cari atau kamu butuh tumbler berkualitas, itu aja cukup. Tanda tanya bawahnya eksploris aja. Baru kemudian dimasukkan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan benefit, fitur atau benefit yang akan didapatkan sama audiensnya. Kemudian baru masuk ke CTA-nya tampil berkualitas yang aman. Baru masuk ke CTA-nya langsung miliki sekarang juga atau untuk pemesanan DM di tupperware.id itu juga bisa. Itu dari saya untuk Kak Sabda. Mungkin bisa sebelum nantinya kalau mau di-post di LinkedIn gitu, bisa ditambahkan dulu tagline-nya sama desain copy itu. Biar sesuai dengan tujuan dari webinar hari ini. Itu dari saya untuk copywriting teman-teman dan terima kasih banyak yang sudah mengirimkan copywriting-nya, sudah meluangkan waktunya. Semuanya keren-keren, terima kasih untuk effort-nya, usahanya gitu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa teman-teman terapkan dan mungkin ada referensi lain juga boleh teman-teman tambahkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Ria. Oke, thank you Kak Adina komennya. Teman-teman tadi project teman-teman yang udah di komen, mungkin boleh teman-teman tanyain lagi ya. Kalau misalkan Kak, menu bagian ini saya kurang ngerti, itu boleh teman-teman. Teman-teman yang lain juga boleh tanya-tanya tentang kopinya ke Kak Adina. Boleh teman-teman kalau misalkan ada yang belum ngerti Kak gimana cara nentuinnya gitu. Apa bedanya caption sama ini ya, caption feed sama caption story bedanya gimana, itu boleh ya teman-teman tanyain juga di kolom komentar atau mau open mic juga boleh sambil kita menunggu waktunya selesai teman-teman, boleh segera ditanyakan kalau ada yang mau ditanyain ya. Aku juga up ini ya teman-teman ya. Sorry, daftar hadirnya untuk boleh diisi untuk yang ingin mendapatkan sertifikat. Kak Adina boleh ini Kak di-share siapa 2 proyek yang paling bagus menurut Kak Adina? Kopinya yang paling bagus? Oke. Ya, terima kasih Kak Ria. Sebelum mengakhiri webinar ini, karena kemarin kesepakatannya akan dapat free kelas dari habis kerja gitu. Yang pertama tadi ada punyanya, oh sebentar ada pertanyaan. Bedanya tagline sama slogan.
sebenarnya sama gitu. Boleh langsung dijawab, Karya? Boleh, 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 Kak. Oke. Tagline sama slogan sebenarnya sama pemahaman saya itu sama. Kalau tagline itu biasanya bergantung. Tagline itu kan ada dua, ada tagline perusahaan sama ada tagline yang biasanya kita gunakan untuk produk. Kalau tagline perusahaan, ini sebenarnya pernah saya jelaskan di webinar sebelumnya kalau nggak salah di Dummy Project 2. Itu tagline perusahaan itu biasanya yang buat itu orang-orang manajemen karena mengacu dengan culture atau budaya yang diterapkan sama perusahaan. Tetapi kalau tagline atau slogan dari satu produk itu biasanya digunakan biar teman-teman itu ingat dengan produk ini. Jadi tidak memperhatikan, bukan tidak memperhatikan, lebih ke bagaimana orang-orang itu bisa ingat, misalkan eksplorasi gitu ya. Oh, berarti tumbler praktis. Teman-teman akan mengingat, orang akan mengingat bahwa eksplorasi itu adalah tumbler praktis gitu. Jadi sebenarnya slogan sama tagline itu sama, cuman beda penyebutan aja. Kalau tagline itu kan apa ya? Istilah asingnya juga kan sebenarnya. Itu sih dari saya Kak Nadia. Ini Kak Ria. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Irma. Kalau sebagai pemula kayak aku, langkah awalnya apa nih, Kak? Langkah awal untuk menulis copywriting ya. Oke, terima kasih Kak Ria. Yang pertama tadi bisa sudah aku jelasin. Selain setelah mempelajari kelasnya dari habis kerja, yang pasti teman-teman harus mencoba mempraktikkan menulis atau membuat copywriting. Nah, gimana caranya mengawali kalau teman-teman masih bingung atau belum dapat klien atau gimana, atau teman-teman sendiri belum punya privilege untuk bekerja di perusahaan gitu. Teman-teman bisa mengawali dengan melakukan rewrite atau menulis kembali produk atau brand yang sudah ada, seperti yang saya jelaskan di awal. Misalkan Tumblr Explorers ini, teman-teman bisa membuka Instagramnya Tupperware sendiri, kemudian cari Tumblr-nya yang berupa Explorers. Teman-teman, Kak, siapa ini? Kak Irma bisa rewrite, tulis lagi campaign-nya di Explorers ini, detail, sesuai dengan produknya itu. Dari situ Kak Irma bisa melakukan review dan bisa dipelajari juga formulanya, anatominya itu apa aja, apakah itu sudah sesuai, kemudian formulanya apa. Nah, setelah itu, setelah melakukan rewrite, Kak Irma juga bisa melakukan modifikasi dari copywriting si product explorers ini tadi. Sorry, untuk setelah tadi melakukan modifikasi, itu bisa digunakan sebagai portofolio Kak Irma. Gitu. Kayak gitu sih Kak untuk tahapan awalnya. Dan intinya adalah jangan malu, jangan segan untuk praktik. Mungkin orang-orang dari awal belum terlalu memperhatikan, tetapi kalau misalkan Kak Irma itu rajin menulis, rajin membaca, menuliskan kembali copywriting, lama kelamaan eh, skill-nya itu akan terasa. Dan secara otomatis ketika melihat satu produk, Kak Irma itu punya banyak ide untuk menulis. Dan itu perlu pembiasaan. Itu sih Kak Irma dari aku. Oke, gitu ya Kak Irma. Lanjut ke Kak Made ya. Kak, saya masih bingung buat copywriting itu di mana atau pakai apa. Saya lihat di IG kok bagus-bagus desainnya. Gimana menurut Kak Oh, Dina? oke. Terima kasih Kak Made. Ini yang dimaksud desainnya atau copywriting-nya ya? Kalau Mungkin Kak untuk, Made ini bingung ya kan kalau di feed IG kan udah sekalian tuh copy sama ini ya feed desainnya gitu. Nah, sebenarnya kalau content writing gitu ya atau copywriting itu gimana Kak? oke, kalau untuk content writing sendiri atau mungkin pure copywriting, itu biasanya hanya menyusun kopinya. Nah, untuk desainnya, itu biasanya ada tim tersendiri yang mendesain. Kalau teman-teman bekerja dalam satu tim besar gitu ya. Itu ada tim sendiri yang mendesain gitu. Ketika nantinya Kak Made ini misalkan menulis konsep kopinya seperti ini, berarti nanti diserahkan ke tim desain. Jadi kita tinggal mengarahkan desainnya seperti apa gitu dan dikreasikan dengan tim desain itu. Tetapi ketika kita misalnya bekerja sebagai seorang freelancer atau individu yang pengen menerapkan itu semua,
kita juga bisa belajar mendesain. Sorry, sebelum masuk ke desainnya tadi, Kak Made juga bisa menggunakan tools lain yang bakalan membantu mensupport copywriting Kak Made, yaitu misalkan ChatGPT atau AI. AI itu ada banyak macamnya, mulai dari ChatGPT, Quillbot, terus kemudian Grammarly, atau banyak lainnya. Bahkan Canva pun sekarang ada AI-nya. Nah, itu tools yang bisa digunakan untuk mensupport copywriting-nya. Kalau misalkan pengen menambah desainnya yang simple, bisa menggunakan Canva. Di situ sudah ada template desain, bisa menggunakan template yang sama persis, bisa juga dimodifikasi. Kemudian dimasukkan desain copy yang dari punya Kak Made. Itu yang simple di Canva. Kalau misalkan skill desainnya sudah terasah lagi, ada banyak tools mulai dari Photoshop, Figma, dan lain-lain. Apakah menjawab? Gimana Kak Made? Oke. Kak Made masih bingung ya, itu saya bingung. Saya buat kopi kok cuma tulisannya aja gitu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Oke, kalau memang secara umum, copy itu ya tulisan, kata-katanya saja gitu. Tetapi kalau misalkan pengen ditambah desain, ya berarti copywriting plus desainnya yang saya jelaskan tadi. Tetapi secara garis besar atau umum, mungkin dinamakan copy, itu ya hanya naskah berupa tulisannya aja. Gitu. Tetapi kalau misalkan belum paham tentang desain, di copywriting itu ada yang namanya tipografi. Tipografi adalah tata letak tulisan. Jadi kita bisa belajar desain itu sambil mengatur tata letak copy yang paling bagus itu di mana. Misalkan headline itu kan di sebuah desain itu tidak harus terletak di atas. Tetapi bagaimana memadukan copy dengan gambar. Bisa kopinya di bawah, sorry, bisa headline-nya itu di bawah menjadi hook dengan tulisan yang bold atau lebih besar daripada copywriting lain yang lainnya yang ada di sekitarnya seperti itu. Oke, 2 pertanyaan lagi ya teman-teman ya, maaf ya, kita sebenarnya sudah over. Oke, 2 pertanyaan lagi Kak. Pertama dari Kak Vio ya. Kak, boleh tahu copywriting yang biasanya diserahkan klien berupa apa aja atau sesuai keinginan klien, contohnya untuk video TikTok atau IG? Oh, oke. Terima kasih Kak Vio. Sejauh ini kalau yang dari saya misalkan yang pernah saya sepengalaman saya gitu, kalau misalkan klien saya minta copywriting untuk video reels ataupun TikTok, biasanya saya hanya menuliskan. Kalau dia hanya meminta full copywriting-nya aja, berarti saya hanya menuliskan desain kopinya. Jadi di situ saya masukkan headline, kemudian nanti ada keterangan eh, footage atau video yang harus diletakkan di awal itu seperti apa, kemudian copywriting-nya seperti apa, kemudian naratornya itu atau voice over-nya itu seperti apa. Itu biasanya seperti itu. Itu kalau klien request-nya hanya berupa copywriting. Jadi kita hanya pure atau asli kita hanya memberikan desain copywriting-nya. Tetapi kalau kliennya itu request sama dengan videonya, berarti kita sendiri yang harus menyusun copywriting-nya dan videonya, memadukan footage atau dokumentasi dengan copywriting-nya. Kalau misalkan ditanya apa saja yang diserahkan ke klien, kembali lagi ke request klien. Apakah klien itu request hanya kopinya, desain kopinya berarti diserahkan desain kopinya dengan berupa file, misalnya seperti itu ya berarti diserahkan itu saja. Tetapi kalau misalkan requestnya berupa desain kopi plus reels jadinya gitu atau video TikTok short video jadinya ya berarti diserahkan berupa tadi dokumen filenya itu ditambah dengan videonya yang sudah kita susun itu diserahkan seperti itu Kak Vio. Oke, lanjut ya ke Kak Robert. Kak Roberto, Kak, kalau sekarang kan ada AI kayak ChatGPT. Nah, penggunaan untuk copywriter yang benar menggunakan AI gimana ya? Biar nggak copy paste bulat-bulat. Oke. Terima kasih Kak Roberto pertanyaannya. Untuk bagaimana menggunakan AI, seperti kita tahu kalau AI itu sebuah robot atau mesin yang sebenarnya sangat amat membantu pekerjaan kita. Gitu. Gimana caranya biar kita tuh tidak copy paste? Kalau copy paste itu namanya bukan seorang copywriter, karena copywriter adalah penulis. Kalau copy paste ya berarti bisa dibilang orang tersebut plagiat.
Gimana caranya agar tidak copy paste atau mengcopy bulat-bulat? Kembali lagi kita sesuaikan dengan target audiens kita. Kalau Kak Roberto coba atau bisa menerapkan menggunakan ChatGPT setiap harinya, sebenarnya ChatGPT itu belum cukup sempurna menjawab keinginan kita sebagai seorang copywriter. Nah, ambil idenya dari copywriting yang sudah dihasilkan oleh ChatGPT, kemudian kita olah lagi dengan bahasa yang sesuai dengan karakter dari produk kita, karakter dari perusahaan kita, dan sesuai dengan target audiens kita. Misalnya nih, setiap hari itu saya menuliskan copywriting untuk uh, audiens yang sebenarnya itu condong ke Gen Z, jadi bahasanya itu condong friendly. Saya mencoba berkali-kali untuk request ke ChatGPT, bahkan saya berikan prompt bahwa target audiens saya adalah Gen Z yang usianya sekian sampai sekian gitu. Sebenarnya ChatGPT tidak cukup menjawab keinginan saya gitu. Jadi saya ambil idenya, misalkan headline-nya seperti ini, saya ambil idenya, saya modifikasi lagi, dan saya ambil beberapa kalimat atau ide-ide yang sesuai, kemudian saya modifikasi sesuai dengan karakter dari perusahaan tempat saya bekerja, atau dengan klien saya, dan sesuai dengan target audiens kita. Jadi intinya adalah menjadikan ChatGPT ini sebagai alat bantu, sebagai tools atau alat bantu, dan kemudian mengolah kembali hasil dari yang dihasilkan oleh AI atau ChatGPT ini. Gitu, Kak Roberto. Oke, thank you Kak Adina. Semua teman-teman pertanyaannya semoga menjawab ya dan semoga dapat dimengerti meskipun kita agak keburu-buru ya teman-teman ya, sorry ya. Lanjut Kak Adina, terakhir ini Kak, tadi yang paling baik, 2 copy paling baik dari project yang udah dikumpulin teman-teman semua. Boleh diumumin? Oke, Oke, terima kasih teman-teman. Untuk copywriting di project kali ini, semuanya baik-baik gitu. Tetapi karena saya harus memilih 2, maka yang pertama adalah punyanya Kak Hana. Hana Triana yang tadi berima dari mulai headline sampai dengan CTA-nya. Itu menurut saya keren banget. Bagus. Dan jadi menjadi yang terbaik salah satunya. Dan yang kedua itu punyanya Kak Mayang Arin. Itu juga menurut saya bagus. Maaf. Sorry. Bukan punyanya Kak Mayang Arin, tetapi punyanya Kak Lisnawati. Yang kedua. Oke, itu bener nggak Kak aku nulisnya? Hana Triana dan Kak Lisnawati. Iya, benar Kak. Oke. Oke, untuk Kak Hana dan Kak Lisnawati ya, kalau misalkan memang nggak di sini, nanti mohon hubungi aku via WA ya, untuk pengambilan atau ya pengambilan kelas gratisnya. Kalau misalkan belum termasuk sebagai member kelas copywriting, akan mendapatkan kelas copywriting. Kalau misalkan memang sudah menjadi member copywriting, boleh memilih kelas apa aja yang ada di Habis Kerja, gitu ya. Oke. Oke teman-teman, kali ini, webinar kita copywriting di bulan ini selesai sampai di sini. Tapi aku harap, Habis Kerja harap juga, mentor harap juga, teman-teman bisa terus ya belajar mengasah tulisannya gitu. Karena tulisan itu pasti dilatih oleh experience gitu ya. Semakin banyak menulis dan membaca, semakin terasa juga tuh kemampuan menulis teman-teman gitu. Dan salah satu caranya untuk membuktikan tulisan teman-teman adalah ya dengan Diary Project ini gitu. Jadi Diary Project ke-6 nanti diharapkan teman-teman semua bisa ngumpul projectnya dan juga hadir di webinarnya gitu ya. Aku mewakili Habis Kerja juga minta maaf kalau misalkan ada kesalahan pun juga kekurangan dari event ini, pastinya ke depannya kita akan improve lagi menjadi lebih baik lagi gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir di sini, udah hadir tepat waktu, dan juga teman-teman yang udah bersedia mengupload hasil kerjanya, projectnya gitu ya. Kalau teman-teman nggak upload projectnya, kita yang nggak jadi nih, kita diundur gitu ya webinarnya. Thank you banget teman-teman yang udah mengupload gitu ya, mengupload projectnya, sudah menyisihkan tuh pikirannya, waktunya untuk bisa membuat project copy dari Tumblr Exploris gitu. Thank you banget teman-teman. Semoga juga ilmu yang dibagikan oleh mentor bisa diserap dengan baik dan mampu meningkatkan karir teman-teman menjadi lebih baik lagi, baik segi freelance maupun juga full timer gitu ya. Untuk Kak Adina, terima kasih juga udah berbagi ilmu serta sudah mengomentari seluruh hasil kerja teman-teman semua di sini ya. Semoga
bisa menjadi alma jariah juga untuk Kak Adina, dan semoga Kak Adina Terima juga makin kasih. sukses terus ke depannya, amin. Amin, amin. Nah, Terima sebelum kasih, kita Kak. selesai, ya, sebelum kita selesai, teman-teman boleh open cam, teman-teman, biar kita bisa ada kenang-kenangan gitu, ya, boleh yang bersedia open cam atau memang bisa gitu ya open cam, silahkan open cam. Untuk Kak Hana dan Kak Lisna sudah live duluan mungkin ya. Nanti mohon hubungi aku ya Kak Hana kalau mendengar rekordan video ini, rekordan webinar ini. Oke, sudah? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you banget teman-teman yang sudah bersedia on cam ya. Thank you banget. Nah, teman-teman, webinar kita selesai sampai di sini. Dari Kak Adina, ada last statement untuk kita semua? Terima kasih teman-teman, terima kasih Karya, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Gitu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan sukses selalu buat teman-teman yang belum join kelas habis kerja, bisa banget join di kelasnya habis kerja, di kelas copywriting khususnya. Dan jangan lupa untuk share biar para headhunter tahu kalau teman-teman itu sudah berusaha menuliskan copywritingnya dengan baik. Boleh juga tag aku di LinkedIn, boleh juga. Dan juga jangan lupa tag habis kerja. Itu ya teman-teman. Semangat selalu para copywriter sukses. Oke, gitu ya teman-teman ya. Di-share nih webinar kali ini di-share di LinkedIn gitu ya. LinkedIn juga salah satu media menulis paling bagus ya teman-teman ya. Karena di situ banyak headhunter juga, banyak recruiter, banyak HRD, banyak yang nyari freelance juga di situ gitu. Jadi manfaati seluruh tag, seluruh hashtag, seluruh kalau misalkan teman-teman ngetek habis kerja itu kan berarti tulisan teman-teman bisa dilihat oleh seluruh member habis kerja atau yang mengikuti platform habis kerja gitu. Jadi itu adalah salah satu sarana gitu ya, platform paling mendukung teman-teman kalau mau mau show off gitu ya skill-nya gitu, apalagi skill menulis gitu. Jelasin aja di webinar ini kita ngapain gitu ya, terus kita project-nya dikomentarin ini dan itu gitu. Terus sebelum dikomentari sama sesudah komentari itu bisa teman-teman apa ya, kemas dengan cantik gitu di feed LinkedIn gitu. Jadi manfaatnya webinar dan manfaatnya dari project itu teman-teman bisa show off di platform LinkedIn sih menurut aku. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, webinar kita selesai sampai di sini. Aku izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman. Happy apa ini? Happy malam Senin. Semoga besok Seninnya membahagiakan dan tidak capek ya teman-teman. Dan tidak melelahkan atau menjengkelkan deh gitu. Oke Amin. teman-teman, see you ya. See you di another webinar lagi gitu. Terima kasih Karya, terima kasih teman-teman. Ya, Semangat selalu. makasih Kak Dina. See you again. Thank you teman-teman. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Izin live ya Kak. Teman-teman juga boleh live ya.